Isra Mi'raj. Termasuk diri kita ini selama berjalan-jalan ke hadapan Tuhan, supaya diijabai oleh Tuhan yang Maha Esa, di Isra Mi'rajkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan sudah berfirman mengatakan di ayat Isra yang bunyinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Dalam maksud isi kandungan makna ayat tersebut, bahwa Zat Allah menyatakan kepada semua hambanya di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, jika ingin bermakrifatullah, mengenal dirinya Zat Tuhan yang Maha Esa, di waktu perjalanan, dimaksud waktu perjalanan, di waktu saat perjalanan, sewaktu-waktu, menurut hakikat, tidak menunggu setahun sekali, tidak menunggu 3 bulan tersebut, sewaktu-waktu. Diri kulolan banyak di Isra Mi'raj, agar paham diri kulolan Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari diri kita tetap berpuja-puji, rasa syukur ke hadapan Zat Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberi rahmat dan nikmat kepada diri semua manusia, terutama kepada semua diri kita semua. Mari disyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallah, barakallah, barakallahil azim. Dan tidak lupa diri kita bertawasul kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat beliau Nabi Agung Muhammad Abdillah yang telah mewarisi diri kita semua, terutama mewarisi ilmunya yang ada di Al-Quranul Karim. Namun diri kita
tujuan mengenal sejatinya Muhammad Rasulullah. Nah, sebelum diri kita mengenal dalam hakikinya Muhammad Rasulullah, mari diri kita menyambut bulan Rajab ini. Mari diri kita manfaatkan sisa hidup untuk menghadap kehadapan Sang Ilahi Rabbi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melintasi tangga-tangga 4 yang telah diwariskan oleh beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW kepada semua umatnya, terutama di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Mari dilintasi tangga-tangga tersebut. Memang wajib diri kula lan panjenengan melangkah berjalan sedikit demi sedikit ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Mari dimanfaatkan terutama bulan 3 tersebut, termasuk tergolong bulan yang paling mulia. Awali bulan Rajab, lalu melangkah ketemu bulan Sya'ban. Setelah dari bulan Rajab ketemu bulan Sya'ban, menemui bulan Ramadan. Ada perintah puasa 30 hari sebulan penuh. Nah, ini alhamdulillah diri kami mendapatkan amanah perintah. Dari sisinya Tuhan Yang Maha Esa, diperintah pertama disuruh menjabarkan tentang 3 bulan tersebut adanya Rajabiyah, Sya'baniyah, Ramadana. Keduanya diri kami disuruh menjabarkan dalam hakikatnya diri kita di-Isra Mi'rajkan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa di waktu dalam 3 bulan tersebut. Di-Isra Mi'rajkan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa ke langitnya. Nah, ini kami jabarkan sesuai dengan firman-Nya di Al-Isra. Termasuk diri kita ini selama berjalan-jalan ke hadapan Tuhan, supaya diijabai oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, di-Isra Mi'rajkan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Zat Tuhan sudah berfirman mengatakan di ayat Isra yang bunyinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Dalam maksud isi kandungan makna ayat tersebut, bahwa Zat Allah mengatakan dan menyatakan kepada semua hambanya di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, jika ingin bermakrifatullah, mengenal dirinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, di waktu perjalanan, dimaksud waktu perjalanan di waktu saat perjalanan, sewaktu-waktu, menurut hakikat, tidak menunggu setahun sekali, tidak menunggu 3 bulan tersebut, sewaktu-waktu
diri kula lan panjenengan di Isra Mi'raj agar paham diri kula lan Isra lan Mi'raj. Suatu waktu menurut saya tidak menunggu setahun sekali di Isra Mi'raj. Isra adalah waktu diri kula lan panjenengan berjalan melakukan dzikir, itu kan termasuk berjalan, menghadap di waktu sholat itulah juga ya berjalan, diperintah gerak oleh Tuhan. Namun berjalannya diperintah yang baik-baik saja. Di suatu saat melakukan aktivitas apapun itulah di bulan banyak termasuk kan yang berjalan-jalan. Ingat kepada zat Tuhan yang Maha Esa, terutama itu diri kula diperintah melaksanakan ibadah, terutama tidak apapun itu kan termasuk amal ibadah, diperintah oleh Tuhan. Itulah sewaktu-waktu diri kula panjenengan diangkat derajatnya, berjalan naik tangga mulai awal pertama menuju sab langit sampai langit sab-7, terus melangkah sedikit demi sedikit mulai tangga pertama syariat menuju toreko, lalu naik tangga ke hakikat menuju marifat. Sedikit demi sedikit diri kita diangkat derajatnya jika sudah sampai melintasi tangga yang terakhir, ya sampai ke tangga 7 diangkat derajatnya, jalan-jalan ke langitnya, ke Sidratul Muntaha. Diri kula lan panjenengan diterima jika setelah berjalan sampai Isra berjalan, Mi'raj adalah sampai ke hadapan sisinya ada Tuhan yang Maha Esa, diterimanya. Diri kula diterimanya ruh itu rojabiyah dalam hakikatnya. Ini hakikat. Ya. Menurut ilmu syariat Islam, bulan 3 tersebut Rajab, Sya'ban, Ramadan. Menurut dalam ilmu syariat Islam, 3 bulan tersebut menunggu setahun sekali baru ketemu bulan tersebut. Menurut hakikat ya sewaktu-waktu. Jadi kami jabarkan satu persatu. Nah, menurut syariat Rajabiyah adalah menunjukkan diri kula lan panjenengan nandur di waktu Rajab itu. Memang benar. Tapi gimana? Nanti kami jabarkan. Terus ketemu bulan Sya'ban katanya mukuk. Terus mukuknya gimana? Setelah nandur, nanti kami jabarkan. Setelah Sya'ban, diri kula tanpanya ketemu bulan Ramadan, katanya bulan Ramadan panen. Terus gimana panennya? Diri kula tanpanya kok panen. Nah, nanti dijabarkan di dalam ilmu hakikat. Memang benar dikatakan ilmu syariat. Namun ilmu hakikat meluruskan adanya syariat Islam agar syariatul Islam itu sempurna. Kenapa? Diri kula panjenengan tidak bisa meninggalkan 2 unsur. Adanya ilmu syariat Islam, ya adanya ilmu hakikat Islam. Nah, tetap diri kita ini tidak bisa lepas dari 2 unsur
yaitu zahir dan batin. Dua unsur ini saling membutuhkan, saling berhubungan di antara zat Allah menciptakan seluruh tubuh manusia. Semua dilengkapi dua unsur, ialah zahir dan batin itu tetap berfungsi. Zahir dan batin menunjukkan perjalanan dua tangga yang dilalui ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya ilmu syariatul Islam dan hakikatul Islam tetap berfungsi. Keduanya, syariat dan hakikat, tetap berfungsi. Syariat adalah menunjukkan perjalanan zahiriyah, jasad yang kasar diri kulolan panjenengan ini. Inilah menunjukkan perjalanan syariat Islam ini, adanya zahir tubuh manusia. Bisa gerak apa saja, ini pergerakan zahiriyah, adanya ilmu syariat. Karena memang sengaja diri kita ini diperintah untuk menyampaikan di alam muka bumi ini, disuruh menyampaikan kepada sesama makhluk, di antara hablum minanas, berhubungan dengan manusia. Nah, adanya zahiriyah, ya adanya rohaniyah. Harus diri kita mengenal ruh rohaniyah, harus berani melangkah diri kelolaan. Adanya ilmu torekoh itu kan berjalan. Diri kula langgengnya diperintah wajib berjalan. Diri kula wajib perintah belajar, itu kan termasuk ya toreko. Supaya mengerti weruh sedikit demi sedikit, akhirnya diri kula langgengnya belajar mengenal rohaninya batin. Wajib. Karena asal mula zahiriyah perjalanan syariatul Islam ini kan awal mula dipergerakkan oleh perjalanan jasad yang halus, yang namanya rohaninya, ruh, perjalanan ruh, rohaninya, batinnya. Harus percaya diri kulan panjenengan. Karena apa? Diri kulan panjenengan diperintah melangkah, berjalan, naik tangga keempat tersebut, adanya syariat toreko hakikat ma'rifat. Diri kita ini kan dibekali oleh zat Tuhan yang maha keimanan tiga. Pertama nurul iman, kedua ainul iman, ketiga hakul iman. Jika diri kula lan panjenengan sudah melintasi tangga-tangga iman tersebut mulai awal, adanya syariatul Islam itu kan ada iman yang awal, nurul iman, mempunyai keyakinan nur keimanan, akhirnya melangkah sedikit-sedikit ada keimanan ainul iman, lalu melangkah lagi adanya iman hakul iman. Iman yang sebenarnya iman hakul iman itu harus percaya atau yakin dan iman sama saja. Harus yakin, harus iman, harus percaya bahwa
Zat Allah itu hidup di dalam rohaninya, ruh. Sesuai dengan firman-Nya, Allahu batinul insan. Akan benar kan? Bahwa zat Allah itu hidup di batinnya semua manusia, di rohaninya, di ruh, menghidupi semua diri manusia, seluruh tubuh kucur bisa gerak akhirnya dohiria ini karena dihidupi oleh zat Allah. Jadi bulan banyak mengenal rohaninya. Ini mengenal hakikat, jadi bulan banyak mengenal rohaninya. Hakikatul Islam harus percaya. Lalu Allah berfirman mengatakan insanun zohirullah. Jadi bulan banyak sudah mendalami ilmu syariat dan hakikat. Harus diri bulan banyak mengenal yang hakiki, adanya syariatul hakikat dan adanya hakikatul hakikat. Jadi intinya diri bulan banyak diperintah naik tangga mengenal yang sesungguhnya. Jika diri bulan banyak ingin segera mengenal wujud zat Tuhan yang Maha Esa yang sebenar-benarnya. Ada sebutan bulan Rajab ya. Ruh segera lekas terijabai. Ada sebutan bulan Rajab ya. Ruh terijabai, diijabai oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Itu intinya. Nah, mari diri kita mumpung diberi kesempatan oleh zat Tuhan yang Maha Esa, tambahan umur, tambahan usia, mari dimanfaatkan di bulan 3 tersebut, terutama diawali bulan Rajabiah ini. Pada umumnya di syariat Islam kan mengharapkan bulan-bulan 3 tersebut ini memang bulan kesempatan, bulan yang paling mulia. Mari diri kita berdoa bersama agar mendapatkan syafaat dan mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Esa. Mari bersama-sama dikumandangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bi rojaka wa ja'bana wa barik lana Ramadana. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana bi Rajab
وشعبان وبلغنا رمضان Biridallah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kami akan diijabahi oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah terhadap Zat Tuhan Yang Maha Esa bisa diterimanya oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kami jabarkan sesuai dengan janji kami tadi. Dari inti bulan 3 tersebut ialah Rajabiyah dan Sya'baniyah, terakhir Ramadan. Menurut syariat Islam, 3 bulan tersebut berturut-turut menunjukkan pertama, katanya Rajabiyah nandur, Sya'baniyah mupuk, Ramadan panen. Terus gimana? Nah ini diri kula panjenengan harus percaya adanya ilmu tasawuf meluruskan. Diri kula panjenengan harus mendalami isi kandungan makna yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dan belajar ilmu tauhid. Diri kula panjenengan itu harus melintasi kajian tasawuf. Tasawuf adalah lahir dari kata sof. Kajian tasawuf itu, tasawuf atau sufi sama saja, lahir dari kata sof. Kata sof lahir dari kota anak.
Stop adalah lurus artinya. Di ilmu tasawuf mengajarkan jalan yang lurus, yang benar. Jalannya zat Tuhan yang Maha Esa, adanya ilmu hakikat dan tauhid. Hakikat yang sesungguhnya, tauhid adalah ilmu kemanunggalan, ilmu keesaan. Tauhid itu wajib semuanya itu agar mengerti dalam hakikatnya. Di golongannya kami jabarkan tiga tersebut. Pertama, Rojabiyah, katanya diperintah nandur. Memang sesuai dengan firman, semua diri manusia ini di seluruh dunia, di alam muka bumi, diperintah oleh Tuhan, diperintah Khalifatul fil ardi, muka bumi ini. Khalifah itu ya diperintah ngatur alam dunia ini, ngatur, mak, dipasrahkan kepada Muhammad. Aturan yang baik dan yang benar itu janji Tuhan. Disuruh nandur, diperintah diri namanya, diperintahkan. Perintahnya nandur kebajikan ke jalan yang lurus, dan Allah di situ memang ya ada perintah sholat itulah, termasuk nandur diri sholat, termasuk perbuatan baik sholat itu. Ya kan, perbuatan baik. Kami jabarkan agar mengerti diri keluar panjenengan, melintasi kajian tasawuf, mengenal ilmu hakikat dan tauhid. Tujuannya itu tidak ada lain, untuk mencari keselamatan diri ke hadapan Zat Tuhan yang Maha Esa masing-masing. Bukan hanya kaum Islam saja, agar diri kula panjenengan mengerti hakikatnya Islam, agar diri kula mengerti sejatinya Islam. Bukan kok diri kula mengaku agamaku Islam, menunjukkan agamanya, bukan. Agama semua baik. Di alam muka bumi ini ada agama berapa itu, 5 atau 4, semua baik. Semua agama ya agama Zat Tuhan yang Maha Esa. Tujuannya panjenengan itu mencari, mengenal, meraih agama yang sesungguhnya, menuju ke dinul haq. Itu ada kata dinul haq. Din adalah agama, hak adalah yang sesungguhnya. Semua agama baik, walaupun toh Islam, walaupun toh Hindu, walaupun toh Kristen, baik semua. Mengajarkan sholat, kan ada macam sholat. Karena sholat ini duduknya di sifat kebaikan. Diri kula diperintah berbaik budi kepada siapapun. Itu intinya Islam rahmatan lil alamin. Disuruh nandur, berhubungan di antara kebaklungin nanas yang baik diri kula panjenengan menuju ke kabaklum minallah. Itu intinya. Sudah kami jabarkan bahwa Allah itu hidup di dalam batin. Jika diri kula berhubungan kabaklum nanas, kabaklum minallah, itu memang perintahnya. Diri kula diperintah menyampaikan yang terapkan oleh Zat Tuhan menurut masing-masing. Di mana
ajarannya di masing-masing agama terserah. Ya Tuhan mah mengetahui, ya Tuhan maha mengerti. Diperintah menyampaikan yang baik terhadap hablum minanas. Ini kan kerjaan dohir hablum minanas. Dinas masing-masing kan ada goibnya, jatuhkan sudah jelas dan Allah hidup di dalam batin Allahu batin. Ya sampaikan di situ ya ada goibnya dan Allah. Jadi diri kula panjang harus mengenal batin supaya sampah diri kula ibadah ini. Kabarul minanas, kabarul minallah, harus mengenal zahir dan batin, mengenal sejatinya syariatul Islam dan mengenal sejatinya hakikatul Islam. Syariatul Islam ya inilah Pak Yani sudah mengerti, menyampaikan ke nas, ya, berhubungan ke nas. Ini karena diperintah oleh Tuhan harus percaya, diperintah oleh batin. Karena Tuhan hidup di rohani di ruh. Ayo, sampaikan kepada kaum. Sudah disampaikan. Sampaikan yang baik ya dan yang benar. Itu yang rukun ya setelah melakukan kebaikan. Sing rukun ada perintah jaga. Yang jujur, yang transparan ya menyampaikan ada perintah puasa. Jelas nanti jika sudah jujur pasti akhir ada perintah haji. Kan sudah lengkap dan Tuhan itu memerintahnya. 4. Lakukan kebaikan terhadap sesama, lakukan yang rukun, yang damai kepada sesama, lakukan yang jujur, yang transparan terhadap sesama, lakukan yang adil terhadap sesama. Nanti diri kulamanya jika melengkapi pelajaran keempat tersebut, diri kulamanya ini dibenarkan oleh Tuhan yang Maha Esa di jempol. Itulah namanya 4 sehat, 5 sempurna. Di jempol diri kulamanya sudah melaksanakan perintah 4 perkara itu. Di jempol dibenarkan. Karena apa? Karena yang mempunyai kebenaran itu ya Tuhan yang mempunyai sifat kebenaran. Termasuk diri kulon penyan salah. Salah. Diri kulon ini salah. Menurut hakikat diri kulon penyannya itu Adam. Jika diri kulon nggak salah, mengapa dilahirkan di alam muka bumi ini? Setelah diri kulon panjenengan hidup di surga, Allah Ta'ala semua pernah hidup di surga. Karena melakukan salah. Apalagi diri kulon pernah janji, bersaksi kepada Tuhan. Tambah salah besar jika diri kulon panjenengan tidak mengingkari janji, kufur, kafir kepada Tuhan. Sudah jelas nyata diri kulon panjenengan semua yang dilahirkan di muka bumi, baik pria maupun wanita di seluruh dunia, semua sudah mengalami janji, sudah hak. Karena sesuai dengan firman-Nya di Al-Qur'anul Karim, sebelum diri kulolan dilahirkan di alam muka bumi ini,
hidup di alam rohania di rahim ibu kula lanjenengan sudah menerima janji. Di Al-Quran sudah lengkap firman-Nya, sudah jelas alastu birobikum. Lalu diri kula lanjenengan menjawabnya qalu bala syahid. Nah, sudah jelas kan? Ya, diri kula lanjenengan jika tidak bisa meladeni zat Tuhan yang Maha Esa, apa yang diperintah oleh zat Tuhan, terutama sifat 4 tadi perintahnya, kan termasuk ukur diri kula kafir, ingkar janji kepada zat Tuhan yang Maha Esa. Salah besar ini. Jangan mengharapkan diakui oleh zat Tuhanmu. Bagi yang ingkar, yang kufur, yang kafir kepada zat Tuhan, nah marilah sadar sebelum diakhiri usia diri kula panjenengan, mari dibenahi diri kula panjenengan, mumpung ada diberi sisa waktu. Ayolah mulai dibenahi mulai saat ini. Yang biasanya melakukan maksiat, melakukan di perjalanan yang gelap gulita, selalu melakukan kemaksiatan, larangan Tuhan yang dilakukan. Mari hijrah diri kula panjenengan ke jalan yang terang benderang, melangkah menuju ke jalan yang benar, adanya ilmu tasawuf itu yang lurus, agar diri kula panjenengan sampai diakui, diijabahi oleh zat Tuhan yang Maha Esa di saat adanya bulan Ramadan tersebut ini. Lekas diijabahi apa harapan panjenengan itu dikabulkan sudah baik. Itu intinya. Jadi diri kula panjenengan diperintah nandur yang baik-baik saja. Nah, keduanya setelah Rajabiyah diri kula panjenengan menemui bulan Sya'ban. Katanya disuruh mupuk. Bagaimana nyupuknya? Diri kula panjenengan disuruh melakukan kebajikan kembali. Tetap disuruh melakukan kebajikan. Bermacam-macam. Diperintah banyak-banyak berzikir, ingat. Itu termasuk kan mupuk, banyak-banyak amal sedekah, berperilaku yang baik, termasuk itu mupuk, mengakui segala kesalahan, meminta ampunan kepada ya Tuhan yang Maha Esa, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca tasbih, banyak-banyak membaca sholawat, itu termasuk mupuk. Selalu menjalankan perintah ya Tuhan, berperilaku yang baik, menuju kebenaran, uswatun hasanah, menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, ke jalan ya Tuhan yang Maha Esa, bisa merangi hawa-hawa nafsu ini yang biasanya nggak benar, akhirnya tidak benar. Itu intinya, dipupuk, selalu ingat kepada zat Tuhan, zikir, melakukan zikir yang banyak-banyak, ingat bertasbih, melakukan perintah sholat yang wajib itu selalu
laksanakan. Itu pokoknya. Banyak pokoknya di bulan panjangan banyak beribadah kepada Tuhan yang baik-baik terhadap kabarum minanas menuju kabarum minallah. Itu mumpung selalu ingat, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berpuasa, itu kan mumpung supaya diri kulon panjenengan panen Ramadan. Katanya panen, dikatakan saben itu saben diri kulon banyak diperintah, disuruh ingat kepada Tuhan. Ada ajaran zikrullah, zikir itu. Lalu dengan mengenal zikir siri setelah zikir jari itu. Itu termasuk sebagian mupuk. Jadi intinya saben itu saben wayah. Dimanapun tempat diri kulon panjenengan. Sewaktu-waktu, tidak menunggu waktu. Diperintah ingat. Nah, karena zat Allah itu memberi amanah diri kulon panjenengan tidak ada batasnya, terus mengalir, diberi rahmat dan nikmat itu kan terus mengalir diri kulon panjenengan, diberi rahmat dan nikmat itu. Maka dari itu diri kulon panjenengan harus sadar, sebaliknya harus saben harus ingat diri kulon, berterima kasih, mensyukuri adanya nikmat, mensyukuri adanya segala nikmat. Nikmat apapun harus disyukuri, walaupun toh itu baik, walaupun buruk, walaupun enak, walaupun enggak enak, itu wajib disyukuri. Berterima kasih. Banyak maupunnya itu banyak. Terutama diri kulon diperintah ingat, sadar diri, selalu melakukan kebajikan terhadap kejatuhan yang ada. Itulah pokoknya diri kulon panjenengan ingin lekas sampai beribadah terhadap kejatuhan yang mereka. Nah, jika diri kulon panjenengan mengharapkan panen adanya Ramadan itu, nah, menurut syariat Islam memang diperintah puasa wajib adanya Ramadan. Menurut syariat Islam menunggu setahun kali ketemu Ramadan. Namun di hakikat Islam tidak menunggu setahun sekali. Sewaktu-waktu diri kulon panjenengan ketemu Ramadan. Kalau di syariat Islam kan menunggu setahun sekali ketemu Ramadan. Puasa Ramadan selama 30 hari diperintah puasa. Di dalam puasa Ramadan, kata Ramadan 10 hari pertama, Ramadan roh diri kulon panjenengan terijabahi. Ramadan ini Ramadan penuh rahmat. Jadi Ramadan ruh ini terijabahi, terus dan alai penuh rahmat. Rahmatnya selalu mengalir setiap saat, tidak menunggu setahun sekali. Kalau di syariat Islam kan menunggu setahun sekali adanya turunnya rahmat itu dan turunnya nikmat, selalu mengalir terus setiap detik. Dan Allah menurunkan rahmat dan nikmat itu sewaktu-waktu. Itulah Ramadan. Ramadan itu kan maghfirah, minta ampunan sewaktu-waktu. Mosok menunggu setahun kali minta ampunan.
Dan Allah penuh pengampunan. Jadi ya intinya sewaktu-waktu, setiap saat jika diri kita merasa kesalahan kepada Anda, cepat-cepat minta ampun kepada Anda. Sewaktu-waktu dimanapun diri kita berada. Apakah nggak diterima? Diterima. Setelah melakukan kesalahan, cepat minta ampun kepada Gustinya masing-masing. Tidak menunggu waktu, sewaktu-waktu. Itu intinya. Terakhir, Ramadan. Don itu dolalah. Setelah diri kula panjenengan sudah melaksanakan kebajikan, minta ampun, lalu dan Allah mempunyai sifat dolal itu, diri kula panjenengan dibebaskan. Segala kesalahan diri kula diampuni. Semua amal ibadah diri kula panjenengan diterimanya, diijabahi. Lalu diri kula panjenengan terakhir dolal itu dibebaskan. Ada pembebasan dan Allah penuh pembebasan. Diampuni segala dosa. Hak itu harus percaya. Nah, itulah diri kula yang hasil laku panjenengan, tumindak panjenengan berjalan-jalan ke hadapan Zat Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya diri kula di Isra dan Mi'raj. Isra adalah diri kula yang berjalan-jalan bertumindak apa yang panjenengan lakukan itu kan diangkat diri kula diangkat derajat. Setelah Isra lalu panjenengan Mi'raj, diri kula sampai di sini ada Tuhan. Nah, sesuai dengan ajaran kami yang diperintah oleh Zat Tuhan yang Maha Esa, ada kegiatan berjalan Jawa dan kegiatan Islam itu. Setelah diri kula panjenengan di Isra Mi'raj, firman dan Allah tadi kan mengatakan, jadi intinya diri kula panjenengan setelah di Masjidil Haram, artinya tadi kan perjalanan malam di ayat Al-Isra itu. Perjalanan malam itu intinya diri kula selama bertumindak, beribadah, berperilaku yang baik ini. Perjalanan malam kalau syariat. Menurut hakikat ya sewaktu-waktu diri kula panjenengan bertumindak yang baik, tambah lebih baik, tambah lebih baik. Akhirnya diangkat derajatnya diri kula panjenengan sampai Mi'raj itu. Mi'raj sampai. Nah, seperti setelah diri kula panjenengan percaya bahwa Zat Allah ini hidup di dalam batin, di dalam Baitul Muharram. Setelah menguasai hidup di rahim di Masjidil Haram, diri kula panjenengan percaya, lalu hijrah ke Masjidil Aqsa. Banyak yang belum mengerti. Terus di mana Masjidil Aqsa itu yang sebenarnya? Kalau menurut syariat, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kan jelas sudah terletak di tanah suci Mekah Arabia. Masjidil Aqsa sudah jelas yang terletak di Palestina. Itu syariat.
Tapi menurut hakikat di mana yang sebenarnya? Diri Kuala Panjenengan sudah mengerti Masjidil Haram jika sudah mendalam ilmu hakikat. Lalu hijrah ke Masjidil Aqsa di mana? Itu yang bisa menjabarkan di ilmu Jawa. Saudara-saudara yang sudah hadir di kediaman kami, mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Biatan Islam itu, terutama Wejangan Jawa itu, kami kenalkan zat hidup, zat urip, zat Tuhan wujudnya yang halus, yang di luar diri. Karena hidup semua diri manusia ini asal dari luar diri. Iya kan? Saya tunjukkan yang sejelas-jelasnya jika diri Kuala Panjenengan hadir. Monggo Panjenengan manfaatkan sisa usia diri Kuala Panjenengan dan manfaatkan waktu diri Kuala Panjenengan. Eman jika diri Kuala Panjenengan tidak lekas bersaksi kepada zat Tuhan diri kalian masing-masing, eman sekali. Iya, memang itu wajib diri Kuala Panjenengan bersaksi, itu wajib untuk menyatakan dari wajib. Hanya diwajibkan satu kali saja seumur hidup itu diri Kuala Panjenengan bersaksi kepada zat Tuhan. Ya seperti ajaran beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah ini ada ajaran Isra Mi'raj, beliau agung di Isra Mi'raj oleh zat Tuhan, diangkat derajatnya ke langitnya. Masa diri Kuala Panjenengan enggak mengikuti ajarannya? Adanya perintah 2 kalimat syahadat itu kan perintah bersaksi, wajib bersaksi. Nah, bersaksi ya ada yang menyaksikan, ada yang mengantarnya. Kalau di syariat Islam kan diantar malaikat Jibril. Di mana? Nanti diri Kuala Panjenengan jika mengikuti wajah Panjenengan mengerti sejatinya malaikat Jibril. Nanti kami jelaskan sejatinya malaikat Jibril yang mengantar diri Kuala Panjenengan ke hadapan sisinya ada Tuhan yang itu intinya Wejangan Jawa. Mengenal yang kau hadap, mengenal yang kau tutupi, mengenal yang memiliki sebuah nama, mengenal yang mempunyai nama. Diri Kuala Panjenengan hanya mengenal nama saja. Yang diri kalian sebut itu kan namanya saja yang diri kalian kenal, hanya mengenal sebuah namanya saja. Sama dengan nggak mengenal hak. Nama kan julukan, sama dengan nggak mengenal. Karena yang wajib, yang disembah, yang wajib, yang dihadap itu zat. Nanti diri Kuala Panjenengan mengenal hakikinya. Masjidil Aqsa kami tunjukkan ini loh. Setelah diri Kuala Panjenengan menguasai, merasakan bahwa yakin bahwa zat Allah hidup di Baitul Haram. Nah, setelah itu kemana diri Kuala Panjenengan hijrahnya? Itu rahasia memang. Kami nggak mendapatkan amanah perintah menunjukkan di semua Muhammadiyah harus diperintah hadir di Kuala Panjenengan. Iya, memang di situ perintahnya nggak boleh, harus diperintah hadir. Ya, hak nanti yang menunjukkan zat Allah sendiri. Jika diri Kuala sudah sampai ke titik akhir, ke dinul hak, mengikuti kegiatan kami, nanti zat Allah menunjukkan sendiri. Atau ayat 14 berfirman zat Allah, innani anallah. Dan Allah menunjukkan dirinya, mengatakan dan menyatakan, ya aku ini zat Allah yang meliputi, yang menghidupi semua alam semesta.
Itu zat Allah berfirman begitu. Bersaksi diri bulan asbatu itu bersaksi, melihat, menyawang, artinya asbatu itu melihat, membuktikan, menyatakan diri bulan panjenengan bahwa zat Allah itu benar-benar wujud. Laisa kamitslihi syai'un, harus yakin. Apa guna ada sifatnya jika nggak wujud? Panjenengan kok ragu-ragu nggak hadir? Zat Allah itu berwujud karena ada sifat wujud. Apa guna Allah wujud kita bakok? Hak wujud, hakul mungkin, benar-benar nyata. Itulah dari inti wejangan Jawa dan keatan Islam. Nah, perlu diketahui lagi, diri bulan panjenengan harus mengetahui adanya kitab 4, kitab-kitab yang ada di Al-Quranul Karim, terutama kitab Tuhan Yang Maha Esa. Diri bulan panjenengan harus meyakini 3 kitab yang ada di Al-Quranul Karim. Sebelum ada kitab-kitab Allah, kitab suci, termasuk kitab suci Al-Quran, kan ada Alkitab yang namanya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tiga-tiganya kan tertanam di kitab suci Al-Quran. Memangnya ada kitab terakhir. Memang Allah Ta'ala sengaja disempurnakan di kitab suci Al-Quran. Sebelum ada kitab suci Al-Quran, kan diawali ada kitab Taurat. Kitab Taurat waktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah kitab Taurat kan ada kitab suci Zabur, kitab suci Zabur waktu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah kitab Zabur ada kitab Injil waktu zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada kitab terakhir, yaitu ada kitab suci Al-Quran. Disempurnakan di kitab suci Al-Quran, kitab 3 tersebut. Nah, kami jabarkan kitab tersebut. Pertama, adanya kitab Taurat. Dalam isi kandungan maknanya adalah Taurat. Taurat adalah diri kula panjenengan harus mengerti. Taurat, tahu. Waktu itu yang memegang teguh Nabi Musa. Apa maksudnya Nabi Musa? Maksudnya Nabi Musa adalah waktu masa-masa. Musa itu masa. Di waktu masa-masa kehidupan diri kula panjenengan selama dihidupkan di muka bumi ini, setidak-tidaknya diri kula harus mengetahui mengetahui ruh, wajib mengetahui, mengenal ruh jati diri. Begitu kan setidaknya diri kula panjenengan jika ingin mengenal zat Tuhan, kan diwajibkan mengenal jati diri terlebih dahulu, mengenal ruh, mengetahui ruh sesuai dengan firman-Nya. Hadis sahih harus melintahi di situ, wajib itu.
Man arafah nafsahu faqad arafah rabbahu. Hadis Nabi Shallallahu. Barang siapa yang mengenal zat jati dirinya, maka dia akan mengenal zat jati Tuhannya. Keduanya setelah tahu roh, panjenengan melangkah Alkitab yang nama Zabur. Zabur waktu itu zaman Nabi Nuh. Apa dalam hakikat Nuh? Nuh ini sudah dibagi penuh diri panjenengan, tidak salah memberi penuh. Nabi Nuh naik kapal. Apa kapal menunjukkan perjalanan? Sudah diberi diri panjenengan murah, tidak salah penuh. Mengasih diri panjenengan. Zabur. Zabur adalah panjenengan dikasih akal pikiran, bisa mengerti, bisa mengetahui ruh, dijabarkan. Zabur dijabarkan. Diri panjenengan diperintah belajar itu, mengetahui ruh, belajar di ilmu tuah ini kan adanya hakikat tauhid. Dijabarkan sang mursyid, entah di mana akhirnya diri panjenengan mengerti, dijabarkan itu. Nah, terutama di ilmu tasawuf, mengerti penjabar. Oh ini penuh ilmunya, sudah tahu banyak. Inilah untuk kendaraan panjenengan melangkah sedikit demi sedikit tolabul ini. Itu termasuk kendaraan panjenengan, dikasih penuh menjalankan ilmu hakikat tauhid. Terakhir panjenengan mengenal melangkah ke kitab suci Injil. Apa Injil? Waktu itu yang memegang teguh Nabi Isa alaihissalam. Siapa Isa? Isa satu. Diri panjenengan kalau taat Isa satu. Siapa Isa? Yang maha kuasa. Isa satu. Isa alaihissalam, ahli yang bisa menyatakan diri. Harus diri kalian mengenal panutan sejati yang di dalam diri. Sudah dijabarkan. Selalu Gusti ini selalu mendidik diriku dalam panjenengan. Setiap saat. Iya, di sini Gusti wakil dari zat Tuhan yang namanya Muhammad Rasulullah, utusan sejati ini dijabarkan. Isa sama saja. Isa dengan Muhammad sama saja. Sama-sama utusan Muhammad Rasulullah. Isa alaihissalam. Kalau di selain Isa begitu. Panutannya orang Kristen sama saja. Isa, siapa Isa saja, bukan yang disalib itu. Dicari hakikatnya Isa alaihissalam. Walaupun toh orang Kristen yang menjalankan rohaninya, perjalanan rohaninya, ya Rohul Kudus menyebutnya dirinya itu setiap beribadah. Sama saja yang disebut itu ya zat Tuhan yang main, mengabdi kepada zat Tuhan. Itu intinya. Yang harus berbakti kepada di sini wakil zat Tuhan yang main, berbakti kepada wakil zat Tuhan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja Isa alaihissalam dan Muhammad sama saja. Menurut keyakinan itu memang jembatan, gak usah disoal. Semua agama baik, gak ada agama yang wadah, karena agama wadah tempat
yang tidak baik, yang melakukan, yang mendudukinya, walaupun toh orang Islam. Jika perilaku nggak baik, ya tetap yang tidak baik itu yang melakukan, yang mendudukinya, bukan kok agamanya. Agama tetap baik. Rahmatalil alamin, diri keluarganya diperintah berbaik budi dengan siapapun, diperintah menyayangi siapapun di alam kasus. Itu intinya. Itu yang bisa aku sampaikan. Kajian tersebut mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Akhir salam, intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.